great outdoors, forever free. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita di channel YouTube Bulet, tempatnya belajar manajemen dan pendidik. Nah, video kali ini saya akan share informasi ke kalian semua tentang administrasi dan kearsipan. Nah, buat kalian mahasiswa disilahkan untuk menyaksikan video ini karena video ini menjadi materi perkuliahan kita dalam semester ini. Nah, buat kalian teman-teman yang lain disilahkan juga menyaksikan video ini sejauh kalian juga membidangi dan meminati hal yang serupa. Baik, sebelumnya saya kembali ingatkan kalian semua untuk selalu support channel YouTube Bulen dengan cara klik like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Seperti apa selengkapnya kita saksikan berikut ini. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan administrasi dan arsip? Simak berikut ini informasinya. Oke, baik teman-teman, kita mulai membahas terkait dengan kearsipan ini mulai dari istilah ataupun definisi etimologi. Nah, menurut referensi bahwa arsip itu berasal dari bahasa Yunani yang dalam bahasa Greeknya biasa disebut dengan archium. Nah, archium itu sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya seperti sebuah peti untuk menyiapkan sesuatu atau menyimpan sesuatu. Nah, oke, baik teman-teman, informasi selanjutnya adalah bahwa pada mulanya archium itu diperuntukkan atau dimaknai sebagai sebuah tempat atau gedung yang digunakan untuk menyimpan arsip. Namun archium itu belakangan ini justru cenderung disebut sebagai arsip atau sebagai warkat itu sendiri. Nah, warkat itu adalah surat ataupun isi surat ataupun dokumen penting yang kita biasa sebut dengan arsip ataupun surat-surat berharga. Baik teman-teman, berikut ini ada seorang ahli, Schoenberg. Beliau ini mencoba mendefinisikan secara mudah tentang apa itu arsip. Schoenberg mencoba mendefinisikan dua poin berbeda, yang mana poin pertama adalah arsip. Arsip itu sebagai kumpulan warkat atau dokumen atau surat penting, sementara arsip institution adalah sebagai gedung arsip atau lembaga kearsipan. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan berikut ini dari referensi yang berbeda. Seorang pakar, De Lianghi, dalam bukunya berjudul Administrasi Perkantoran. Nah, dalam bukunya tersebut De Lianghi mengemukakan tentang pendapatnya terkait dengan definisi arsip. De Lianghi dalam bukunya tadi, dia mengemukakan pendapatnya bahwa arsip itu adalah sebagai sebuah kumpulan warkat ataupun surat-surat berharga yang kemudian dokumen tersebut disimpan secara teratur, secara rapi. Gunanya adalah manakala satu saat diperlukan, maka dokumen ataupun surat berharga tersebut dapat dengan cepat dan mudah ditemukan. Kemudian dalam referensi lain dikatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi dan arsip itu adalah sebuah kegiatan penyelenggaraan administrasi ataupun manajemen, ataupun dengan istilah lain kita biasa sebut dengan pengelolaan kearsipan yang digunakan untuk mempermudah lalu lintas baik surat keluar maupun surat masuk. Oke, selanjutnya kearsipan adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan arsip. Nah, arsip tersebut bisa saja berupa arsip dinamis maupun arsip statis. Dalam referensi lain, Mulyono pernah mengungkapkan terkait dengan kearsipan. Nah, baik, menurut Mulyono, kearsipan itu adalah
tata cara mengurus penyimpanan dokumen berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Jadi dalam kepengurusan arsip itu diterapkan beberapa aturan dan prosedur yang menjadi standar kegiatan. Lalu apa saja 3 peraturan yang menjadi standar kegiatan dalam proses pengarsipan? Yang pertama adalah penyimpanan. Nah, lalu teman-teman, proses atau prosedur yang ketiga dalam pengarsipan adalah penempatan. Nah, sementara itu yang menjadi standar kegiatan ataupun prosedur dalam kearsipan yang ketiga adalah proses kegiatan penemuan kembali. Nah, demikianlah 3 standar kegiatan kearsipan menurut Mulyono. Oke, baik teman-teman, berikut ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang fungsi administrasi kearsipan. Nah, kira-kira gunanya apa, untuk apa, manfaatnya seperti apa ketika kita melaksanakan pengadministrasian kearsipan? Yuk, berikut selengkapnya. Baik, selanjutnya terkait dengan fungsi kearsipan. Dari beragam referensi, maka kemudian dikatakan yang pertama adalah supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur, kemudian aman. Nah, kemudian fungsi yang kedua dari proses ataupun kegiatan kearsipan adalah manakala satu saat diperlukan, maka dokumen ataupun warkat tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Nah, sementara itu fungsi yang ketiga terkait dengan fungsi sebelumnya, di mana kegiatan pengarsipan itu berfungsi untuk menghindari terjadinya pemborosan waktu maupun tenaga. Lalu berikutnya, fungsi dari kegiatan pengarsipan adalah penghematan tempat penyimpanan. Hal ini terjadi karena dokumen tersebut disimpan secara rapi dan beraturan. Nah, berikut ini adalah fungsi kearsipan yang kelima, dan ini cukup penting, bahwa dengan kegiatan pengarsipan maka kita juga dapat sekaligus menjaga rahasia, karena memang dokumen-dokumen yang diarsipkan atau yang disimpan tersebut merupakan dokumen-dokumen berharga yang tentu saja dokumen tersebut hanya dapat dibagikan kepada pihak-pihak tertentu saja. Nah, lalu kemudian apa? Fungsi dari kegiatan pengarsipan adalah mampu menjaga kelestarian dari dokumen tersebut. Nah, kualitas kertasnya akan tetap terjaga, terhindar dari kerusakan-kerusakan baik dari bencana alam maupun binatang seperti rayap dan seterusnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah fungsi terakhir dari kegiatan kearsipan, di mana dengan proses atau adanya kegiatan kearsipan maka kemudian dapat menyelamatkan pertanggungjawaban perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan secara individu maupun secara organisasi kemasyarakatan. Nah, baiklah teman-teman, kita sampai pada akhir bagian dari materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan kalian paham terkait dengan keadministrasian pengarsipan. Baik, demikian tadi informasi tentang pengadministrasian dan kearsipan, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Nah, buat kalian yang belum memahaminya, kalian bisa saja meninggalkan pertanyaan di kolom komentar dan akan saya kunjungi satu persatu dan akan langsung saya jawab. Baik, terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Bulet dengan cara klik like, subscribe, comment, and share, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih, bertemu kembali lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. like a bird on a tree. I'm just sitting